Pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini kembali lagi bersama saya Luki Tika Fitiani dalam acara Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak. Nah, pada episode Pijak kali ini saya akan membawa materi mengenai e-Bupot unifikasi nih. Tapi tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Mbak Vita Eka Cornelia. Halo Mbak Luki. Oh ya, halo Mbak Vita. Mbak, sebelum kita berbicara secara lanjut, kita lepas masker dulu aja ya Mbak. Karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Nah Mbak Vita, saya membawa materi e-Bupot unifikasi nih. Nah Mbak Vita, seperti yang kita tahu e-Bupot unifikasi. Nah, unifikasi sendiri ini kan dalam bahasa Indonesia, Puebi, kita bisa lihat di Puebi ya. Itu artinya kan menyeragamkan atau menjadikan satu. Nah, maksudnya ini seperti menjadikan seluruh SPT dalam satu wadah atau bagaimana? Iya. Jadi di e-Bupot yang ini ya Mbak ya, di peraturan yang terbaru ini memang menggabungkan Mbak. Jadi menggabungkan dari berbagai jenis pajak. Nah, kalau kita tahu sebelumnya kan kita install SPT dulu kan ya Mbak ya, melalui aplikasi. Nah, itu kan berbagai jenis pajak yang harus kita install, mulai dari 4 ayat 2, 22 seperti itu ya. Nah, di sini ini adalah salah satu cara dari pemerintah untuk mempermudah bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya seperti itu. Jadi tidak perlu install lagi. Jadi kita kalau semisal biasanya nih ya, kita kan lupa nih database-nya saking banyaknya. Kita ini lupa nih naruhnya di mana seperti itu. Nah, e-Bupot unifikasi di sini itu untuk mempermudah seperti itu. Gitu. Dalam satu wadah ya. Ini PPH apa saja ya Mbak yang masuk ke e-Bupot unifikasi nantinya? Di sini itu ada PPH 4 ayat 2 Mbak, lalu ada PPH 22, 26 dan 15 gitu. Jadi nanti digabung jadi satu e-Bupot di unifikasi di sini. Oh, ini berarti sama ya Mbak ya dengan e-Bupot PPH 23 itu. Jadinya lapornya sama nih di laman DJP bagian ini pra pelaporan e-Bupot itu ya. Jadi kalau kita lihat dari e-Bupot sendiri ya Mbak, kalau kita lihat dari webnya itu nanti ada dua. Jadi yang pertama adalah e-Bupot dari PPH pasal 23 itu. Nah, yang sebelahnya itu untuk yang unifikasi yang terdiri dari yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kita bisa lapor melalui web seperti itu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke e-Bupot unifikasi seperti biasanya, kan kita harus mengaktifkan dulu ya Mbak ya, benar ya? Betul. Di profile itu, bagian aktivasi fitur, gitu ya. Itu harus ya Mbak ya, karena tidak akan muncul kalau kita belum mengeklik yang aktivasi di situ. Oke, nah bedanya e-Bupot unifikasi ini tadi ya Mbak, dengan SPT lebih mudah ya tentunya dalam satu wadah. Tidak perlu install aplikasi, lalu ODBC dan sebagainya. Sebenarnya ini mulai berlaku kapan sih Mbak? Kalau kita lihat dari peraturannya itu kan dari Per 24 sendiri ini kan diundangkan tanggal 28 Desember ya Mbak ya. Nah, untuk berlakunya di sini itu sebenarnya sudah mulai masa Januari 2022 ini Mbak. Nah, tapi ada tanda kutip. Nah, di sini untuk masa Januari sampai dengan Maret ini adalah masa transisinya. Gitu. Jadi wajib pajak ini bisa memilih mau menggunakan e-Bupot ini itu mulai Januari atau nanti serentak di bulan April. Jadi nanti semua wajib pajak itu harus melaporkan melalui web sekarang, Mbak. Di masa April 2022 nanti. Gitu. Di masa April nanti, sebelum kita masuk ke masa April ya Mbak, masa transisi ini kita kan harusnya menyiapkan apa aja yang diperlukan untuk nanti pelaporan di unifikasi. Nah, itu apa aja sih Mbak sebenarnya yang perlu kita persiapkan nantinya? Sebagai wajib pajak ya Mbak, di sini kita yang tentunya harus menyiapkan sertifikat elektronik. Nah, itu kan kalau kita tahu itu kan hanya untuk yang PKP ya Mbak, yang selama ini terjadi. Nah, nanti untuk e-Bupot ini sama seperti PPH 23 yang membutuhkan sertifikat elektronik, jadi harus pengajuan dulu ke KPP gitu. Nah, kalau semisal di sini belum PKP bagaimana? Nah, bisa diajukan sertifikat elektronik, nanti bilangnya untuk PPH 23 dan e-Bupot gitu. Unifikasi itu tadi ya. Betul.
Oke, jadi ada dua pilihan ya Mbak kalau kita mau mengajukan sertifikat elektronik. Yang pertama untuk PKP. Kalau PKP itu kan jadi otomatis ya Mbak. PKP juga bisa buat e-Bupot juga. Bisa, bisa. Tapi yang kedua nanti kita juga bisa memilih salah satu, yaitu e-Bupot aja. Gitu. Oke. Nah, sertifikat elektronik ini nanti sama ya Mbak? Berarti dengan yang PKB itu jangka waktunya 2 tahun. Betul. Jadi nanti kalau semisal kita ini udah tahu ya jangka waktunya ini berakhirnya kapan, nah jauh-jauh hari ini kita harus sudah pengajuan lagi sertifikat elektroniknya untuk diperpanjang. Kenapa demikian? Kalau semisal kita dadak, nah di sini itu memang bisa ya sertifikat elektronik ini diajukan secara online gitu. Tapi kan juga perlu waktu ya bagi DJP untuk mengecek dari data-data yang kita kirimkan gitu. Jadi biar nggak terlalu mendadak Mbak Luki, nah nanti bisa diajukan jauh-jauh hari sebelum berakhirnya dari sertifikat elektronik itu sendiri. Jadi teman-teman wajib pajak harusnya ini ya selalu ngecek terus kapan expirednya sertifikat elektronik itu tadi. Betul sekali. Oh ya Mbak Vita, silakan dicip dulu sebelum kita akhiri. Terima kasih, Saking Mbak. ini ya Mbak, apa menariknya topiknya. Jadi saya sampai lupa Karena nih. baru ya Mbak ya. Oke Mbak Vita, jadi e-Bupot unifikasi ini sepertinya bukan sepertinya sih ya Mbak, emang memudahkan para wajib pajak untuk melaporkan PPh-nya. Betul. Jadi nggak ada alasan apa nggak bisa ODPC atau apa, soalnya kan sudah Melalui web ya Mbak ya. jadi satu di e-Bupot unifikasi tadi. Oke Mbak Vita, terima kasih atas waktunya sudah mau meluangkan waktu dan juga ilmunya Ya. untuk berbagi kepada teman-teman wajib pajak. Oke baik teman-teman, itu tadi materi mengenai e-Bupot unifikasi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cipta Sarana Cendekia di YouTube, dan jangan lupa nih follow akun Instagram kami di @ciptasaranacendekia. Saya Lukitika Fitriani dalam acara Pijak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.